Halo guys, kembali lagi bersama aku Rika. Di podcast kali ini kita akan membahas satu film yang kata orang serem. Tapi sebelum ke film, kita kedatangan narasumber, yaitu Halo, aku Riki. Oke Riki. Apa kabar Riki? Alhamdulillah baik. Judul yang kata orang serem tuh apa sih? Ya, nama filmnya tuh Midsommar ya. Artinya tuh pertengahan musim panas. Kayak Midsommar itu dari bahasa Swedia ya, yang artinya tuh mid itu tengah, sommar itu musim panas. Ya, eh, Ngejelasin tentang apa sih film itu? jadi kayak itu mah kayak film sadis gitu, kayak ceweknya tuh dari pertama film aja kelihatan ceweknya tuh depresi gitu. Terus udah mah depresi sama apa pacarnya kan dia udah pacar ya, dari filmnya tuh udah kelihatan dia tuh punya pacar gitu, tapi dia itu depresi karena gara-gara pacarnya udah kayak gitu. Terus ditambah lagi bapak ibunya tuh meninggal itu pas lagi tidur, terus rumahnya itu kebakaran gitu. Kebakaran. Kasian banget ya ceweknya. Iya sih, Terus jadi kayak tambah depresi gitu, parah sih, kasihan. kasian. Terus ceritanya gimana lagi? Dari pertama aja udah kayak kasihan gitu kan sama ceweknya, apalagi nanti apalagi kelanjutannya gitu. Dari awal aja udah kayak sedih gitu ya. Iya, Kasian banget. iya kayak gitu pokoknya. Ceritanya itu mulai dari eh, eh, setelah 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 ceweknya itu bapak ibunya itu meninggal. Setelah bapaknya ibunya itu meninggal, si ceweknya itu tambah depresi gitu. Terus kayak ngeliatin gitu cara depresi itu kayak gimana gitu, kayak ngelukain diri sendiri. Ih, ngeri Iya. banget nih. Iya. Terus nah beberapa bulan kemudian bapak ibunya kan udah meninggal ya. Setelah kematiannya itu teman-temannya ada yang namanya itu teman-temannya itu berlima kayak mau liburan gitu ya, cuti kuliah. Iya, teman-temannya kuliah gitu, cuti kuliah. Terus ada salah satu temennya itu kayak temen Saudara. ya, kayak temennya itu saudara gitu. Saudara, bukan temennya itu, kayak ngajak mereka berempat itu ke liburan ke tempatnya mereka gitu, tempatnya yang salah satu ini Salah satu teman yang berlima ini kan. ya. Kan udah mereka tuh sepakat ya, pokoknya mereka tuh sepakat mau gitu ikut ke salah satu temannya itu cowok pokoknya. Sesampainya di sana, si ceweknya itu kayak udah perasaannya udah nggak bener nih. Feelingnya udah nggak bener nih. Tapi temen yang cowoknya itu biasa aja gitu, kecuali yang ceweknya doang gitu. Ceweknya doang itu kayak, wah feeling aku buruk nih gitu, kayak ngelihat yang ya udah nggak bener lah. Ya kayak gitu. Terus perasaan teman-teman yang lain juga kayak biasa aja gitu, kecuali biasa si cewek yang depresi ini ya. Ya karena mereka ya kelihatannya aneh gitu. Ya Habis gitu gimana lagi? Habis Setelah itu- datang ke mereka berlima tuh datang ke ini kan, ke apa? Ke tempat yang diajak sama cowok itu kan. Ya, tempatnya itu kayak hutan gitu, di dalam hutan pokoknya. Hutan, pokoknya semuanya hutan gitu. Itu tuh kayak di tengah-tengahnya gitu. Gak ada satupun orang yang tahu kalau ada di situ. Ya nggak ada. Ya, kayak gitu. Terus sudah itu mereka tuh udah disambut baik banget pokoknya sama masyarakat mereka tuh. Itu tuh kayak sekte gitu pokoknya ya. Sekte kan kamu tahu kan? Iya. Ya tahu. Ya sekte itu kayak gitu. Pokoknya kayak aliran sesat lah. Aliran sesat. Ih, ngeri banget ya. Ih, serem banget.
dengannya juga. Iya. Terus udah kayak gitu mereka tuh kayak udah dikasih makan, dikasih tempat tidur, tempat yang layak gitu. Pokoknya mereka tuh dijebak gitu ya di dalam daerah situ tuh. Di sekte itu. Iya, di sekte itu. Mereka tuh kayak disuruh dipaksa masuk gitu. Dan gak boleh balik lagi. Nggak bisa keluar sama sekali. Gak bisa keluar lagi. Iya. Pokoknya terus deh kayak besok kemudian hari yang akan datang mereka tuh dikasih makan gitu. Pagi-paginya. Ya pagi-pagi terus teh upacara kayak baris gitu. Pokoknya sektenya tuh kayak segitiga gitu. Upacaranya tuh kayak segitiga gitu. Kayak mereka tuh menyembah matahari gitu. Ngerti. Iya, menyembah matahari. Jadi serem. Serem banget sih. Mereka itu sekte itu ada ketuanya apa gimana sih Pak? Ya ada. Ketuanya itu ada cewek sama cowok tapi udah tua gitu. Mereka tuh udah kakek nenek-nenek ya. Tapi mereka kakek-kakek sama nenek-nenek itu nggak ngelakuin apapun kan? Enggak ngelakuin. Karena mereka udah tua gitu. Jadi mereka hanya menyuruh anggota mereka untuk kayak apa namanya? Menjebak yang berlima itu kan? Iya, kayak gitu. Tapi pas sampai di sana karena mereka udah tua mungkin ya. Udah tua banget sama kakek sama neneknya tuh. Terus mereka tuh kayak dibawa ke suatu tempat itu kayak upacara gitu. Tapi upacaranya upacara bunuh diri. Buat mereka buat menyudahi kepemimpinan mereka gitu. Ya. Menyudahi dengan cara bunuh diri. Ya, serem banget. Takut banget Iya. Terus kayak gitu, udah kayak gitu. Mereka tuh ini tuh kayak tebing gitu, tebing bukit. Nah, mereka tuh lompat dari atas sampai ke bawah gitu. Sampai pokoknya tuh filmnya tuh diliatin semua. Nggak ada sensor. Ngeri banget ya. Ya, sampai bucat ya kayak gitu, mukanya bucat ya. Pecah. Itu tuh dua-duanya tahu. Kakek-kakek sama nenek-neneknya itu. Karena emang masa jabatannya udah habis kali ya. Iya, mungkin. Ya nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya terus beberapa lama kemudian si cewek depresi. Ya, si cewek depresinya tuh kayak dijamu dengan baik gitu. Kayak dijadiin ratu nggak? Apa gimana? Iya. Terus tiba-tiba tuh ceweknya tuh dijadiin ratu gitu. Tiba-tiba karena mungkin dia jago menari gitu. Katanya kalau yang jago menari itu bisa jadi pemimpin. Oh, pantas. Iya. Itu kan salah satu upacara mereka. Kayak menari pagi-pagi gitu. Oh, ngerti. Iya. Terus mereka nggak bisa kemana-mana tuh kan? Si pengganti pemimpin yang udah meninggal yang tadi bunuh diri tuh siapa? Nah, sekarang itu jadi si ceweknya. Si ceweknya tuh jadi ratunya. Pokoknya dia si cewek yang depresi itu. Iya. Wow. Ngegantiin yang nenek-nenek tadi itu. Ya, pokoknya itu pokoknya dia dijadiin ratu tapi dia tuh bingung. Kenapa? Karena ya tiba-tiba gitu. Karena nggak tahu apa-apa ya. Ya, tiba-tiba. Padahal kan mereka baru datang gitu. Tapi mereka ya gitu kayak spesial mungkin nggak tahu. Terus teman yang berempat itu gimana? Teman yang berempat itu dia tuh pengen keluar tapi nggak bisa gitu. Kayak udah dijebak aja gitu. Emang harus di situ gitu. Iya, terjebak aja gitu, udah nggak bisa kemana. Soalnya di dalam hutan gitu. Terus kayak dijagain gitu. Sama. Ngeri banget Iya. Terus ini film recommended banget nggak sih buat yang belum nonton ya? Menurut aku yang suka sadis ya tonton lah. Kalau enggak ya enggak usah lah ya. Ya kalau enggak ya enggak usah. Soalnya ratingnya itu 18 ke atas ya. Tuh. Yang 17 ke bawah jangan ya. Maaf. Iya. Karena sangat-sangat sadis. Dengarnya juga udah serem banget tahu Iya, pokoknya ada adegan seksualnya juga tapi aku enggak bilang aja. Buat yang suka boleh nonton.
buat yang enggak juga boleh enggak usah ditonton ya. Karena ngeri banget. Iya emang. Udah gitu. Namanya itu Midsommar ya. Midsommar ya guys. Ya kayak gitu. Kesimpulan dari cerita itu, jangan mudah terhasut omongan yang kayak seakan meyakinkan padahal itu menjebak. Iya, padahal temennya sendiri ya ngomong. Padahal temennya sendiri. Jahat banget tuh teman anjrit. Iya kan? Dibilang udah. Jahat banget ya temennya.